Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Teman-teman yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata Hari Ini. Dan pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Muslim kepada saya, yang mengatakan bahwa kok Tuhannya orang Kristen kok beranak? Ini adalah pertanyaan rutinitas. Karena saya melihat banyak teman-teman kita yang Muslim itu merasa resah, terganggu, dan hatinya rupanya gundah gulana. Aduh, macam mana pula ini. Tetapi it is okay. Saya akan menjelaskannya karena kalau tidak dijelaskan, nanti banyak narasi-narasi yang dibangun oleh saudara sepupu kita ini keliru. Itu sebabnya saya membuat video ini supaya mereka-mereka saudara sepupu kita itu tercerahkan. Oke, apakah Allahnya orang Kristen atau Tuhannya orang Kristen itu beranak? Jawaban saya itu tidak. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-30. Ya, kita baca dulu ya, mulai dari ayatnya yang ke-30. Ini perjumpaan malaikat dengan Maria. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi yang mengambil keputusan untuk bertemu dengan Maria sebagai manusia itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau Tuhan yang datang kepada manusia, apa yang harus diributkan gitu loh. Kalau Tuhan berbicara dengan manusia, apa yang harus diributkan? Yang ribut justru manusia yang berbicara seolah-olah dia adalah Tuhan. Itu yang perlu diributin. Kalau Tuhan yang berbicara kepada manusia, gak ada yang salah. Di sini dikatakan Maria beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Untuk saudara-saudara kita yang Muslim, bukankah ini juga ada di dalam kitabmu? Malaikat itu datang kepada perawan Maryam, ya, memberitahukan bahwa Maryam akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini ada di dalam kitabmu. Oke, tidak berhenti sampai di situ. Ayat 31 bilang begini, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus." Yang kasih nama bukan Maria. Yang kasih nama adalah Tuhan. Yang kasih nama itu adalah Tuhan. Ayat 32. "Ia akan menjadi besar dan akan disebut Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya." Coba perhatikan, disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Banyak saudara-saudara kita Muslim itu terfokus kepada pemikiran-pemikiran secara manusiawi. Padahal kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 32 ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa personifikasi. Jadi kemampuan manusia terbatas untuk mendeskripsikan Allah itu, maka untuk lebih dipahami, Allah menggunakan pemikiran manusia untuk mendeskripsikan tentang keberadaannya supaya manusia itu mengerti, paham akan apa yang Tuhan kerjakan, lakukan, karyakan di dalam kehidupan manusia.
Itu dia. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah, orang kebanyakan cuma sampai pada pemikiran ini nih. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara-saudara sepupu kita selalu berkata bahwa tidak akan mungkin Allah beranak. Ya, apalagi diperanakan dari manusia yang berdosa menurut mereka. Nah, mereka cuma sampai pada pemikiran seperti ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi pemikiran mereka hanya fokus kepada ini. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Makanya jangan heran serangan-serangan kepada kekristenan itu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Allahnya orang Kristen beranak, Tuhannya orang Kristen ada 3, yang mati di salib itu bukan Tuhan Yesus tetapi orang yang digantikan. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah itu yang mereka gunakan untuk menjatuhkan iman Kristen, untuk menyerang iman Kristen. Tetapi dengar, orang Kristen kuat sampai hari ini karena Roh Kudus, karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Kita lanjut ya, ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Coba perhatikan, anak yang dilahirkan itu disebut kudus, disebut anak Allah. Kembali lagi, Allah menggunakan bahasa manusia supaya manusia itu bisa mengerti akan keberadaannya. Karena begini teman-teman, otak kita ini, segede ini, genggaman ini, itu nggak bisa memikirkan Tuhan yang maha dahsyat, maha kuasa, maha besar. Tidak akan bisa. Kita selalu bilang begini, Allah maha besar. Pertanyaannya, sebesar apakah Allah? Iya kan? Jadi pikiran kita itu tidak mampu mendeskripsikan terlalu maha kuasanya Allah. Itu sebabnya Allah menggunakan keberadaannya sebagai Allah untuk menjadi manusia, menggunakan bahasa manusia agar manusia itu mampu memahami setiap tindakan, perkataan, firman yang disampaikan oleh Allah. Seperti itulah. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ingat, lihat ini. Ayat 37. Kuncinya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ingat ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau satu ayat saja ini, setiap argumen-argumen dari orang-orang Muslim, dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bertanya tentang Allahnya orang Kristen, kok ada 3, ya, kok Tuhannya orang Kristen beranak, runtuh dengan kalimat ini. Runtuh dengan kalimat ini. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Di kitab yang lainnya, di dalam Markus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi teman-teman, sudah sangat jelas. Allahnya orang Kristen itu nggak beranak. Kalimat Lukas 1 ayat 37 ini nggak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi jangan ada lagi perkataan-perkataan, wah Tuhannya orang Kristen ada 3, wah Allahnya orang Kristen beranak. Loh, ini ayatnya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan orang Kristen cuma 1. Ya. Jadi Allah itu adalah pribadi. Naturnya ya, itu jelas. 1 hakikat, 3 pribadi. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Allah orang Kristen beranak, itu salah besar. Tuhan menjadi sama dengan manusia agar manusia diselamatkan. Jadi nggak ada yang salah dengan hal itu. Apakah Tuhan bisa jadi kedondong? Bisa.
Tetapi pertanyaannya, untuk apa jadi kedondong? Apakah Tuhan mau rujaan? Membuat rujak kah? Tuhan jadi sama dengan manusia, tidak ada yang aneh dengan hal itu. Justru yang aneh itu kalau manusia mau jadi Tuhan. Ya, itu aneh. Oke, saya harap pengajaran ini sederhana tetapi bisa dimengerti untuk setiap rekan-rekan kita yang muslim atau orang-orang Islam yang bertanya tentang uh, kealahan dari Tuhannya orang Kristen. Oke, Tuhan memberkati. Saya berdoa setiap kita diberkati Tuhan selalu. Tuhan Yesus memberkati.